Ya, bismillah. Kita lanjutkan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Sa'id ini mengatakan yunadi munadin. Ya. Yunadi munadin. Ya. Sesosok pemberi pengumuman menyampaikan pengumumannya. Ya, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pengumuman. Ya. Liyadhhab, yani di hari kiamat. Liyadhhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun. Ya. Hendaklah setiap kaum pergi menemui sesembahan mereka masing-masing. Ya, hendaklah setiap kaum pergi kepada apa yang mereka ibadahi masing-masing. Ini real ya, bahwa di dunia itu ada yang beribadah kepada Allah saja, ada yang beribadah kepada matahari, ada yang beribadah kepada rembulan, ada yang beribadah kepada bintang-bintang, ada yang beribadah kepada batu, berhala, ada yang beribadah kepada pohon, ada yang beribadah kepada salib, beribadah kepada candi, ada yang beribadah kepada jin. Ya. Nah, kalau yang beribadah kepada orang-orang saleh, kepada nabi, kepada malaikat, apa mereka akan pergi menemui nabi dan para malaikat dan orang-orang saleh? Tidak. Ya, tapi mereka hakikatnya beribadah kepada setan. Hakikatnya mereka beribadah kepada apa? Setan. Ya. Hakikatnya mereka beribadah kepada setan. Makanya mereka akan pergi kepada setan yang mereka ibadahi dulu. Ya. Ini sudah pernah kita bahas di akidah Sa'id bin Jubair. Di sini juga ya, di sini. Waktu itu di sini ya. Diumumkan kepada mereka semuanya di mahsyar, ya, hendaklah setiap orang itu pergi kepada apa yang dia ibadahi, setiap orang. Fayadhabu ashabus salib ma'asalibihim, maka para orang-orang yang beribadah kepada salib pergi bersama salib mereka. Pergi kemana? Ke neraka. Wa ashabul authan ma'authanihim, mereka-mereka yang beribadah kepada wathan, ya, kepada berhala, kepada batu, kepada pohon, kepada kuburan, kepada bintang, rembulan yang mereka ibadahi selain Allah, maka disebut wathan, akan pergi kepada berhala-berhala mereka, pergi bersama berhala-berhala mereka. Wa ashabu kulli alihatin ma'alihatihim. Ya, dan setiap yang beribadah kepada selain Allah maka akan pergi bersama yang mereka ibadahi masing-masing. Ya. Fala yabqa man kana ya'budu ghairallah, ya, maka tidak lagi tersisa mereka-mereka yang dulu beribadah kepada selain Allah, minal asnam wal ansab, ya. Maka tidak tersisa dari mereka yang beribadah kepada selain Allah, yang beribadah kepada asnam, kepada patung, berhala, wal ansab, ya, sama, patung, berhala, illa yatasaqatuna finnar, melainkan ya mereka berjatuhan di dalam neraka. Ya. Ini tafsir ayat apa? Ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Law kana haula'i alihatan ma waraduha. Kullun fiha khalidun. Ya. Sesungguhnya kalian dan segala apa yang kalian ibadahi selain Allah hasabu jahannam, akan bersama-sama menjadi bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun. Kalian akan bareng-bareng masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau mereka itu benar-benar berhak untuk diibadahi, lakukan haulai ahliatam mawaraduha, mereka nggak akan masuk neraka.
Ya. Ini tafsir ayat itu. Ini tafsir ayat itu. Surat apa itu? Sedangkan kalau yang mereka ibadah itu adalah orang-orang yang benar-benar soleh dari kalangan para malaikat ataupun para nabi dan rasul ataupun para wali, maka di ayat berikutnya diterangkan bukan masuk neraka bersama mereka lalu mereka mengatakan asik kami masuk neraka bareng sama Nabi Isa, kami masuk neraka bareng sama Nabi Muhammad, kami masuk neraka bareng sama malaikat. Enggak. Ya. Ayat berikutnya membantah ya keasikan mereka itu. Ya. Innal ladzina sabaqat lahum minna husna ulaika anha mubadun la yasmauna hasisaha wa hum fima fashtahat anfusuhum khalidun. Ya. Sesungguhnya para orang-orang saleh yang telah ya tercatat sebagai ahlul jannah ulaika anha mubadun, dijauhkan dari jahanam. Ya, bahkan mendengar desisan jahanam saja tidak. Mendengar desisan nafas jahanam saja tidak. Tapi mereka di surga. Ya, kekal di surga bersama segala apa yang mereka inginkan. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajir. Hingga yang tersisa di mahsyar itu hanyalah mereka-mereka yang beribadah hanya kepada Allah. Kemudian beliau SAW beri keterangan min barrin au fajir. Hanyalah tinggal mereka-mereka yang bertauhid, yang beribadahnya hanya kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dengan suatu apapun, baik dari kalangan yang soleh, taat ataupun tukang maksiat. Tadi Imam Al-Bukhari mengatakan apa? Tafadul ahlil iman fil a'mal. Orang beriman itu amalan mereka berbeda-beda tingkatan. Ada yang bar, ada yang fajir, ada yang soleh, ada yang ya bejat. Ya, tapi mereka semuanya iman, ahlul iman. Di sini ada tafsir yang bagus bahwa ahlul iman man kana ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Ahlul iman itu yang beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Ya, sedangkan mereka yang beribadah kepada kuburan, yang beribadah kepada pohon, yang beribadah kepada jin, yang beribadah kepada batu, yang beribadah kepada salib, yang beribadah kepada candi, yang beribadah kepada matahari, rembulan, bintang, enggak disebut ahlul iman. Hah? Ini tadi jelas. Nabi SAW sebutkan yang beribadah kepada berhala ini, berhala itu, kepada salib, bareng sama salibnya itu masuk neraka. Sehingga tidak tersisa kecuali man kana ya'budullaha min barrin aw fajir. Ya, yang beribadah hanya kepada Allah SWT satu-satunya. Yang soleh ataupun yang bermaksiat. Yang soleh ataupun yang bermaksiat. Ya. Maka tidak ada dalam kamus para ulama, ya, orang yang beribadah kepada kuburan disebut ahlul iman. Enggak ada. Ya. Tidak ada. Jadi Imam Al-Bukhari menyebutnya dengan faedah ahlul iman. Padahal di sini bilang man kana ya'budullah. Wa kadzalika taghliban, demikian juga ya, ketika orang itu dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada jin, dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada kuburan, maka di sini taghliban ya, dia disebut apa? Beribadah kepada selain Allah. Tidak ada ya maqam, tidak ada derajat ya, dia mukmin kuburi, dia mukmin ya wathani, dia mukmin ya, mukmin kuburi, mukmin wathani, enggak ada. Ya, mukmin Budhi, ya, mukmin Hindusi, mukmin Nasrani, enggak ada. Mukmin Nasrani itu yang bagaimana? Ya. Ya. Ngaku beriman istighotsah kepada Nabi Isa. Istighotsah kepada Yesus. Mukmin Nasrani. Enggak ada. Ya. Adanya ahlul iman atau ahlul syirik, ahlul kufur. Yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Tapi ahlul iman
ada yang taat, ada yang soleh, ada yang maksiat, ada yang fajir. Ya. Wa ghubbaratum min ahlil kitab. Ya, baqaya, dan yang tersisa di mahsyar hanyalah ahlul iman, ahlul tauhid, dari yang saleh ataupun yang bermaksiat, serta ghubbarat, ya, segelintir oknum dari ahlul kitab. Segelintir oknum dari ahlul kitab, baqaya min ahlul kitab. Ya, yang apa? Yang mereka hidup sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tetap berada di atas tauhid. Ya, tetap berada di atas tauhid. Ya. Adapun ahlul kitab setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian masih tetap berpegang dengan Alkitabnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah tegas mengatakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian berapa ayat berikutnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, antum harus komprehensif kalau ngaji itu, ya. Jangan parsial-parsial. No, masih ada ahlul kitab yang enggak masuk neraka loh, kan? Misalnya ahlul kitab yang enggak masuk neraka, itu maksudnya ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi SAW. Dalilnya mana? Surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, antum hafal semua. Ya. Ahlul kitab yang bertauhid dari sebelum Nabi SAW diutus. Ya. Tsumma yu'ta bi jahannam. Ya. Kemudian, nah ini sekarang beliau membawakan hadis yang menceritakan profil neraka dan surga. Tsumma yu'ta bi jahannam. Ada satu faedah bahwa orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla itu di hari kiamat nanti itu 2 kali atau di 2 tempat. Satu di mahsyar, ini yang tadi kita baca hadisnya, ya. Yang satunya di surga. Yang satunya di surga. Ya. Tsumma yu'ta bi jahannam. Ya. Kemudian didatangkan neraka jahanam. Tu'radu ka'annaha sarabun. Ya, dipamerkan. Tu'radu itu dipamerkan. Maka namanya pameran bazar itu namanya ma'rad. Ya, tempat pameran. Ya, tu'radu dipamerkan ka'annaha, seakan-akan jahannam itu sarabun. Ya. Suratul ma ta'ridu, ya, bisa babil apa itu hararah wala ma'a fil haqiqah. Seakan-akan itu fata morgana. Sarabun itu fata morgana. Fayuqalu lil yahud, dikatakan kepada Yahudi, ditanyakan kepada orang Yahudi, ya, ma kuntum ta'budun, kalian dulu beribadah kepada apa? Kalian dulu beribadah kepada apa? Ya. Qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah. Mereka menjawab, kami dulu beribadah kepada Ezra, kepada Uzair, ya, anak Tuhan. Kami dulu beribadah kepada Ezra, anak Tuhan, anak Allah. Kami dulu beribadah kepada Ezra, anak Allah. Enggak jawab, kami dulu beribadah kepada Allah, kan, ya. Padahal orang Yahudi kan juga melakukan ibadah kepada Allah, kan. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Salah satunya kepada Uzair. Dan mereka meyakini bahwa Uzair atau Ezra itu anak Allah, anak Allah. Dan apakah itu benar? Mereka benar-benar beribadah kepada Ezra ataukah beribadah kepada setan? Ezra orang saleh,
Uzair orang saleh, bukan nabi, orang saleh Uzair. Ya. Fa yuqalu kadzabtum. Maka malaikat itu berkata kepada mereka, kadzabtum. Ya, atau ditanggapi jawaban mereka itu, kalian bohong, kalian dusta. Lam yakun lillahi sahibah wala walad. Allah itu tidak punya pasangan, juga tidak punya anak. Kalian bilang Uzair itu anak Allah. Allah itu nggak punya pasangan, nggak punya anak. Kalian dusta. Fama turidun. Ya. Sekarang apa yang kalian mau? Sekarang apa yang kalian mau? Ya. Kira-kira gimana gitu ya? Nek carane itu masih hidup di dunia itu perasaannya piye gitu ya? Ya kan? Wis bar dibongkar kamu bohong, kamu ngapusi gitu kan, kamu dusta, terus sekarang maunya apa gitu? Ya. Jawabnya apa mereka? Atisna. Ya. Rabbana nuridu antaskiyana. Ya. Ya Allah, kami kehausan. Kami ingin engkau memberi kami minum. Kami kehausan, kami ingin engkau memberi kami minum. Fayuqal, maka ditanggapilah, dikatakanlah kepada mereka, ya, ala turidun, ya, ini kalian menginginkan itu, ya, ala turidun, kalian menginginkan itu, ya, ishrabu. Apa itu di catatan kakinya? Nomor 3. Ala tadhabuna ilal ma', ya, litastaku. Ya, pergi kalian ke air itu. Tadi apa? Fata Morgana tadi, ya. Fata Morgana itu kan seperti apa? Bayangan di tempat yang sangat panas, seakan-akan di situ ada air. Ya, pergi kalian ke sana. Ya. Pergi kalian ke sana. Israbu. Pergi ke sana, minum itu di sana. Ya. Fayusharuna ilan nar. Maka mereka, ya, digiring bareng-bareng ke neraka. Ka'annaha sarab, seakan-akan itu fata morgana air. Fata morgana, seakan-akan itu fata morgana. Ya. Yahtimu ba'dhuha ba'dhan. Ya, berdesak-desakan satu sama lain, rebutan masuk neraka. Yang dikiranya apa? Air. Ini fata morgana. Fayatasaqatuna fi jahannam. Ya, mereka berjatuhan ke dalam neraka, ke jurang neraka jahanam. Karena neraka itu ada di bawah. Neraka itu ada di bawah. Ya. Lapisannya itu semakin ke bawah, disebut darokat. Ya. Kalau surga itu ke atas, tingkatannya semakin ke atas, namanya darajat. Makanya kalau neraka itu darokat, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ya, darokat. Kalau surga itu darajatun bima amil, darajat. Ya. Tangga yang ke atas itu namanya darajat, tangga yang ke underground itu namanya darokat. Ya. Maka mereka berjatuhan ke dalam jurang jahanam. Kena apa namanya mereka? Kena apa? Kena prank ya. Kena prank. Itu airnya tuh. Sana, pergi minum sana. Rebutan, desak-desakan, rebutan terus masuk. Ternyata itu neraka jahanam. Kan neraka jahanam didatangkan dalam wujud seperti fata morgana, air di tengah padang pasir yang panas. Iya. Ya kan, itu kalau pas panas bedengkang itu, tahu panas bedengkang ya? Panas yang terik itu di aspal itu kan kelihatan itu kan ya? Seperti itu tempat air gitu kan? Yang bayangan yang ke atas itu. Ya, uapnya yang ke atas itu. Oh, kalau di padang pasir kayak gitu. Pas datangi ternyata nggak ada airnya. Ya. Fata morgana. Sumayud an-nasara. Kemudian dipanggillah orang-orang Nasara. Fa yuqalu lahum, ya,
Allah bertanya kepada mereka, "Man kuntum ta'budun?" Apa yang kalian ibadahi dulu? Apa yang kalian ibadahi dulu? Fayaqulun, mereka menjawab, "Kunna na'budul Masih ibn Allah." Ya, coba perhatikan. Kunna na'budu al-Masih ibn Allah. Kami dulu beribadah kepada Al-Masih, anak Allah. Al-Masih itu apa? Kristus. Al-Masih itu terjemahannya Kristus. Kami dulu beribadah kepada Kristus, anak Allah. Padahal coba bayangkan, ya, mereka kalau yang ngerti Al-Quran, dengar Al-Quran dan sebagainya, di Al-Quran itu abrek disebutkan Al-Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam, diulang-ulang itu loh. Diulang-ulang itu. Tetap aja yang melekat di kepala mereka apa? Ibnullah, Al-Masih ibnullah, Isa ibnullah loh. Itu bahayanya syirik itu kayak gitu. Kalau udah melekat itu susah dongkel gitu, susah. Ya, susah dicongkel itu susah. Ya. Fayuqalu kadzabtum, Allah kata kepada mereka, kadzabtum, dusta kalian. Kalian enggak beribadah kepada Al-Masih. Ya. Lam yakun lillahi sahibatun wala walad. Allah itu enggak punya pasangan, enggak punya anak. Kalian dusta, kalian bohong. Allah enggak punya pasangan, enggak punya anak. Ya. Jadi mereka beribadah kepada siapa? Setan. Beribadah kepada setan. Ya. Fama turidun. Sekarang apa yang kalian mau? Fayaqulu nuridu an taskiyana. Kami menginginkan kami menginginkan engkau, ya, memberi kami minum. Fayuqalu ishrabu. Lalu Allah kata kepada mereka, ishrabu, itu airnya, ke sana, pergi minum sana. Ya, padahal itu jahanam. Fayatasaqatun. Akhirnya mereka juga rebutan, desak-desakan dan berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Ya. Nasallallahu alaihi. Hatta yabqa man kana ya'budullah min barrin aw fajirin. Ini yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari untuk membantah Al-Murji'ah yang mengatakan amal bukan iman, ya, dan bahwasannya ahlul iman itu tidak berbeda-beda tingkatan dalam amal dan keimanan. Beliau katakan hingga yang terjadi itu singkat cerita, ya. Singkat cerita, ya, kocap kacarita itu, ya. Ceritanya panjang, kan yang beribadah kepada jin, yang beribadah kepada malaikat, yang beribadah kepada matahari, rembulan, semuanya diberlakukan sama seperti itu. Ya, seperti Yahudi dan Nasrani tadi. Hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajir. Hingga yang tersisa, ya, di mahsyar itu hanyalah mereka-mereka yang beribadah kepada Allah satu-satunya min barrin aw fajir. Dari yang saleh ataupun yang maksiat. Yang fajir, yang salat ataupun yang bejat. Ya, ahlu tauhid itu mereka bertingkat-tingkat. Ya, keimanan mereka, tauhid mereka, amal mereka. Dari sisi mana? Di sini dikatakan amal yang bertingkat-tingkat, yang berbeda-beda tingkatannya. Ya'budullah, apa ya'budullah? Fi'il, perbuatan, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti bahwasanya, dalil jelas bahwasanya Nabi SAW, ya, menegaskan kalau amal ahlul iman itu berbeda-beda tingkatannya, dan bahwasanya ahlul iman itu ahlu tauhid yang beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, yang beribadah kepada orang saleh seperti Uzair, yang beribadah kepada nabi seperti Al-Masih Isa ibn Maryam, ya, meskipun dia juga beribadah kepada Allah, dia bukan ahlul iman, bukan ahlul iman. Apalagi yang beribadah kepada kuburan, ya, apalagi yang beribadah kepada jin, ya, bukan ahlul iman. Tetapi mungkin masuknya fajir kalau, ya, dia beriman, beribadah kepada Allah, ya, yo salat 5 waktu, yo Jumatan barang, ya, puasa Ramadan, yo naik haji,
Tapi dia beribadah kepada kuburan, minta-minta kepada kuburan, itu maksudnya mungkin ini yang fajir lah. Rasulullah SAW katakan, hatta yabqa man kana ya'budullaha min barrin aw fajir. Beribadah kepada Allah SWT satu-satunya. Tidak boleh yang lain. Min barrin aw fajir. Itu bukan fajir, bukan. Ya, dia lebih makna kafir. Fayuqalu lahum. Ya. Allah bertanya kepada mereka, "Ma yahbisukum?" Ya. Apa yang menghalangi kalian untuk pergi menemui yang kalian ibadahi dulu di dunia? Apa yang menghalangi kalian? Ya. Madza tantadzirun? Apa yang kalian tunggu? Wa qad dhahaban nas. Semua orang udah pergi. Jadi yang tersisa di mahsyar saat itu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan masuk di dalam barisan mereka saat itu orang-orang munafik yang zahirnya bertauhid, zahirnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para ulama di rumusan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Ali ibn Madini atau Ibnu Ma'in itu menyebutkan munafik itu kalau dia menampakkan kesyirikan atau kekafiran maka dieksekusi mati. Ya, divonis murtad, dieksekusi mati. Ya. Selama dia tidak menampakkan ya maka dia ala zahiri dihukumi muslim di dunia. Ya, bahkan sampai di mahsyar ini mereka masih bersama-sama dengan orang beriman. Ya. Munafik bukan munafik seperti sekarang ya. Munafik seperti sekarang itu rego munafik ini murah kok sekarang itu. Ya. Orang salat aja masih disebut munafik. Enggak salat itu masih disebut munafik. Walah. Munafik zaman Nabi SAW itu sholat 5 waktu, Jumatan, sholat Id, ya kan? Taraweh, puasa Ramadan, ya zakat, haji, bahkan ikut jihad. Mahal dulu sebutan munafik itu. Sekarang ini murah loh. Ramadan raposo, wayahe sholat rasolat, wayahe Jumatan, panjang wong munafik, murah mana? Ya kan? Nah, sebut kafir, bukan munafik, kafir. Iya. Kacau sudah ya kan? Label-label ini sudah dibikin kacau oleh orang Jawa ini. Orang Jawa. Rasis ini pengajiannya. Ya, apa yang kalian tunggu kata Allah kepada mereka? Apa yang kalian tunggu? Orang-orang sudah pergi semua itu. Apa yang kalian tunggu? Orang-orang sudah pergi semua. Fayaqulun, ya. Maka mereka mengatakan, mereka menjawab, faraqnan nasa fid dunya, ya, ala afqara ma kunna ilaihim walam nusahibhum. Kami dulu berbeda dengan semua orang itu ketika di dunia, di saat-saat atau di momen-momen kami sangat membutuhkan mereka. Toh demikian kami tidak bersama mereka. Dan ini apa? Dalam perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah. Kami tidak. Di saat kami sangat membutuhkan mereka, kami berbeda dengan mereka. Ya, tidak ada basa-basi. Ya. Wala musahibhum, kami tidak bersama mereka ketika di dunia. Ya. Wa nahnu ahwaju minna ilail yaum. Dan hari ini kami lebih butuh untuk berbeda dengan mereka. Oh, mereka datangi berhala-berhala mereka terus berjatuhan ke neraka jahanam, masa kami mau ya ikutan mereka? Dulu di dunia di saat kami paling butuh mereka supaya mereka tidak menyiksa kami, supaya mereka tidak membuli kami, supaya mereka tidak menzalimi kami tetap berbeda dengan mereka. Apalagi sekarang, ya. Ketika dulu mereka enak-enakan, kami tetap ya berani berbeda dengan mereka. Apalagi sekarang ketika mereka sengsara, masa kami malah mau menemani mereka? Ya. Wa inna sami'na munadiyan yunadi. Kami mendengar ada yang memberikan pengumuman. Liyal haq kullu qaumin bima kanu ya'budun. Hendaklah setiap orang, setiap kaum
ya, berkumpul atau mendatangi apa yang dahulu mereka ibadahi di dunia. Kami dengar pengumuman itu. Ya. Wa innama nantaziru rabbana alladzi na'buduhu. Maka kami hanya menunggu Allah, Rabb yang menciptakan kami, yang dahulu kami ibadahi. Masya Allah, nggak bisa ini. Yang dulu beribadah kepada ya tanah perempatannya, nggak bisa dia mengatakan begitu, nggak bisa. Dia besok yang melebur rokok bareng perapatan ya kan. Subhanallah, itu real itu. Ya, antum hati-hati, jangan pernah sebut itu ahlul iman yang beribadah kepada ya kuburan, yang beribadah kepada ya wali, orang soleh dan sebagainya, yang beribadah kepada ahlul bait. Mereka bukan ahlul iman. Ya, Imam Al-Bukhari jelas menyebut ahlul iman itu siapa. Ya. Qala Nabi SAW sabdakan, fayatihimul jabbar. Maka ya Al-Jabbar, Allah Azza wa Jal, yang maha perkasa, yang maha berwibawa, datang kepada mereka, datang menemui mereka. Masya Allah, fi suratin ghairi suratihi allati ra'auha fiha awwala marrah. Ya, dalam rupa yang berbeda dengan rupa yang mereka lihat pertama kali. Ini faedah bahwa ya di catatan kaki nomor 1, sifatun lillahi ala ma yaliqu bihi subhana. Allah itu memiliki rupa, surah memiliki rupa. Ya. Ini sifat, Allah memiliki sifat ya, rupa. Ya, tentu saja sesuai dengan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datang menemui mereka dalam rupa yang berbeda dengan rupa yang telah mereka lihat di kali pertama sebelumnya. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ana rabbukum, aku Rabb kalian yang kalian dahulu ibadahi satu-satunya. Fayaquluna anta rabbuna. Ya. Mereka berkata, anta rabbuna, benar engkau adalah Rabb kami? Ya, benarkah engkau Rabb kami? Ya. La nusyriku billahi syai'an marratain aw thalathan. Ya. Kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ya, mereka ulangi perkataan itu 2 kali atau 3 kali. Ya. Di sini kok ada tanda baca ya, alamatul istifham wa tanbih. Anta rabbuna gitu. Kalau di dalam redaksi yang lain enggak ada alamatut tanbih ini, alamatut istifham ini. Jadi anta rabbuna. Ya, engkaulah Rabb kami. Ya, engkaulah Rabb kami. Ya. La nusyriku billahi syai'an. Ya. Kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Diulang 3 kali. La nusyriku billahi syai'an, la nusyriku billahi syai'an. Kami tidak akan menyekutukan engkau dengan suatu apapun. 2 kali atau 3 kali. Ya, maka ketika itu fala yukallimuhu illal anbiya. Maka tidak ada yang mendapatkan izin untuk berbicara dengan Allah Azza wa Jal kecuali para nabi. Kecuali para nabi. Jadi ahli tauhid, ahlul iman, ya, barran kana au fajiran, yang saleh, yang taat ataupun yang maksiat, ya, ahlul iman, ahlul tauhid, itu mereka nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi. Dikumpulkan bersama para nabi. Subhanallah. Mukmin yang imannya lemah maupun mukmin yang imannya kuat, Islamnya afdal atau Islamnya mafdul, semua dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat nanti. Fayaqulu hal
bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunah. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah kalian memiliki tanda untuk membedakan Allah Azza wa Jalla itu, Rabb kalian itu? Ini pentingnya mempelajari tauhid, pentingnya mempelajari wabil khusus tauhidul asma was sifat, tauhid rububiyah. Ini pentingnya. Coba Allah tanya kepada mereka, apakah kalian punya tanda? Ya, yang kalian, apakah kalian punya tanda untuk kalian mengenali Allah Rabb kalian itu dengan tanda itu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ta'arraf ala ibadi? Gimana Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan dirinya kepada para hambanya? Bil asma'i was sifat wa bi rububiyatihi, dengan rububiyahnya, dengan tarbiyahnya, dengan nikmat-nikmatnya, wa bil asma'i was sifat, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sini pentingnya belajar tauhidul asma' was sifat. Ya. Fayaquluna saq, maka mereka orang-orang yang ahli iman ini mereka menjawab apa? Ya, ada tanda yang kami mengenali Allah Rabb kami itu, ada. Apa itu? As-saq. Saq itu apa? Betis. Saq itu betis. Ya, saq itu betis. Fayakshifu an saqihi, maka Allah menyingkap betisnya. Maka Allah menyingkap apa? Betisnya. Apa catatan kaki di sini? Syekhuna Syadzili, sifatul lillah. Ini sifat Allah. Allah memiliki sak. Sak itu betis. Ya. Sak itu mabain ar-raqabah, mabaina rukbah wa apa ini? Qadam. Sak itu antara lutut dan rukbah wa qadam, telapak kaki. Betis ya kan dalam bahasa kita. Ya. Apa tandanya kalian untuk memastikan bahwasanya itu Allah Rabb yang kalian ibadahi dulu itu? Mereka menjawab sak. Ya, betis. Maka Allah menyingkap betisnya. Ya. Nah, di sini ya. Ini tafsir ayat ya, fayakshifu an saqi wa yud'auna ila sujudi. Ya. Allah menyingkap betisnya itu di hari kiamat ya, dan mereka ya diperintahkan untuk sujud. Fayasjudu lahu, maka bersujudlah kepada Allah saat itu kullu mu'minin wa mu'minah, setiap mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Coba tadi dikatakan itu man kana ya'budullaha wahdah, yang beriman yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, min barin au fajir, yang saleh ataupun yang fajir. Ya. Kemudian sekarang di sini dikatakan min kulli fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah, maka bersujudlah kepada Allah setiap mukmin laki-laki maupun perempuan. Ahlul iman itu adalah sebutan mulia bagi ahli tauhid. Ya. Terus gimana yang munafiknya? Kan munafik yang di dunia menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, tauhid, tapi batinnya kufur. Masih ikut ngumpul saat itu kan bersama mereka. Wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan, dan tersisa orang-orang yang dulu di dunia munafik, sujud kepada Allah itu karena riya dan sum'ah. Tersisa.
Orang-orang beriman laki-laki maupun wanita semuanya sujud kepada Allah SWT. Dan yang tersisa yang nggak bisa sujud orang-orang yang munafik, yang sujudnya itu di dunia dulu riyaan wa sum'atan. Ya. Zahirnya dia Islam, tapi itu sekedar riya atau sum'ah, sekedar ingin ya dipuji, ingin diakui sebagai muslim, tapi batinnya kufur. Batinnya kufur. Fayadhabu kaima yasjud. Orang-orang ini berusaha untuk bersujud. Fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Tapi tulang belakangnya ya, tulang belakang punggungnya menjadi satu ruas saja. Bisa enggak kalau tulang belakangnya itu cuma satu ruas saja, sepanjang itu dari tulang ekor sampai tulang ya leher ini, bisa sujud enggak? Satu ruas saja enggak bisa sujud. Ya, enggak bisa sujud. Ya. Wit tebu, wit prengan ra iso sujud ya kan? Ra iso ruku, ra iso sujud. Enggak bisa. Ya. Kalau mau dijadikan hiasan bambu yang melengkung-lengkung harus dibonsai, harus diproses. Jadi ini orang munafik ketika itu masih ikut ngumpul bersama orang beriman, dan ketika Allah menyingkap betisnya, setiap orang yang beriman sujud. Ya, yang zahirnya saja iman tapi batinnya kufur, mau sujud nggak bisa. Tulang belakangnya jadi satu ruas saja. Makanya di dunia, orang yang zahirnya Islam tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik atau kufur akbar, ya, tapi batinnya yang kufur, disebut apa? Munafik dia. Ya, disebut munafik dia. Enggak munafik itu yang zahirnya syirik, zahirnya kufur akbar baru disebut munafik. Enggak. Itu musyrik, kafir sebutannya. Ya. Di dunia maupun di mahsyar nanti sudah beda. Jangan disamakan. Tsumma yu'ta bil jisr. Kemudian didatangkanlah sirat, jembatan sirat. Fayuj'alu baina dhahranai jahannam, dipasang ya di antara dua punggung jahannam. Jadi sirat itu berada di atas jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisr. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ya, jembatan apa itu? Ya, jembatan apa itu? Qala madhadhatun. Ya. Catatan nomor 4, maudhi'uz zalak. Sangat licin. Ya. Mazillatun. Ya. Sangat tajam, sangat licin. Ya. Ya, jembatan yang sangat licin. Ya. Tempat orang bisa terpeleset, terpelanting. Sangat apa berarti? Licin, ya kan? Sangat licin. Alaihi khatatif wa kalalib. Ya, di atas jembatan itu ada khatatif wa kalalib, ada jangkar, ada apa namanya? Ada gancu, ya. Ada gancu. Ya. Ada jangkar-jangkar, ada gancu-gancu. Ya, di catatan disebut alatun torofuha hadun ma'il. Ada alat yang ujungnya bengkok dan tajam. Apa jenenge? Iya. Ada gancu. Ya. Ada gancu-gancu. Ya, banyak, makanya dijamak khototif wa kalalib, banyak.
Ya. Wa hasakatun. Ya. Dan ada hasakatun. Ya. Ada semacam tanaman ya yang buahnya itu sangat keras ya. Dan bisa dijadikan ya, matu'mal ala syaklihi alatun min hadid. Bisa dijadikan senjata tajam. Semacam tanaman yang buahnya sangat keras bisa dijadikan senjata tajam. Mufaltahatun laha syaukatun uqaifa. Ya, tanaman ini ya sangat besar, sangat lebar, ya. Memiliki syaukatun, duri-duri, uqaifa, ya, duri-duri yang bengkok. Ya, coba bayangkan, ya, wit cangkring mislah, ya kan? Wit cangkring ngerti ya? Ya, itu kan batangnya besar, gede, ada duri-durinya yang bengkok-bengkok itu. Ya, hasakah itu pohon seperti itu. Ya. Tapi kalau di sana bisa dijadikan senjata tajam, ya, kalau di sini malah dijadikan apa? Sawangan doro, ya kan? Subhanallah. Takunu binajat, tumbuhnya di Najd. Tumbuhnya di Najd. Ima Irak, ima ya sekitarnya situ. Ya, Najd. Ya, Najd Madinah itu Irak. Ya. Yuqalu laha Sa'dan. Ya. Disebut ya tumbuhan itu disebut Sa'dan. Tanaman Sa'dan. Jadi di atas sirot itu ada tadi apa? Gancu-gancu, ya. Dan ada pohon yang sangat keras dan besar itu memiliki apa tadi? Duri-duri yang bengkok, tajam. Yang disebut Sa'dan. Tumbuhnya di Najd Irak. Kemudian beliau menceritakan bagaimana orang-orang melewati sirot itu. Al-mu'min, orang mukmin, ya. Orang musyrik lewat sini enggak? Orang musyrik ngelewatin sirat enggak? Kalau kita baca hadis ini, orang musyrik ngelewatin sirat enggak? Enggak, orang musyrik udah masuk neraka semua, udah. Ya, orang musyrik udah tamat udah riwayatnya, udah masuk neraka jahanam semua. Ini kan tadi yang tertinggal orang-orang beriman atau orang-orang munafik yang zahirnya iman. Ya, bukan orang pelaku ibadah kepada selain Allah, bukan, mereka sudah habis sudah. Ya. Orang mukmin alaiha melewati jembatan itu katorf, ada yang seperti torf. Ya. Melewati jembatan itu secepat kedipan mata. Ya. Sesingkat kedipan mata, bukan secepat, sesingkat kedipan mata, wis tekan kono langsung. Ya, itu paling cepat berarti ya. Ya, paling cepat. Ya, sesingkat kedipan mata ngelewatin sirat itu. Ya, wakal barq, ada yang seperti al barq, kilat. Wakal rih, ada yang seperti ngelewatin sirat itu seperti rih, angin yang berhembus. Ya. Wa ka ajawidil khail warikab, ada yang secepat kuda perang ataupun unta, ya, secepat larinya kuda perang terbaik dan unta perang terbaik, masya Allah. Fanajin musallamun, ada yang selamat, ya, selamat tanpa gangguan sedikit pun. Wanajin makdusun, ya, ada yang selamat makdus, ya. Apa di sini? Nomor 14, sakitun mu'adzab. Ya. Terjerumus, terjatuh
dan mendapatkan siksaan. Ya. Finari jahannam, di neraka jahannam. Ya. Ada yang selamat dan afiat, ya, tanpa gangguan sedikit pun. Ada yang lolos melewati jembatan itu tapi jatuh ke neraka. Ya, jatuh ke neraka, diazab di neraka. Ya kan, karena tadi sudah dikasih tahu. Ya. Ahlul iman berbeda-beda tingkatan dalam amal. Ada yang bar, ada yang saleh, ada yang fajir, ada yang maksiat. Ya, ini yang maksiat ini. Ya, masuk nerakanya ketika ngelewatin sirat. Ya. Hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Ya. Sampai yang terakhir ngelewatin sirat itu nantinya orang yang ya yushabu sahban, dicomot dengan sangat cepat. Ya, diambil, dicomot dengan sangat cepat. Ya. Itu yang terakhir melewati itu. Berarti setelah apa? Setelah masuk neraka kan, diambil dengan sangat cepat, keluarkan dengan sangat cepat. Ya, Jahannamiyun namanya. Ya, Jahannamiyun. Sehingga habis kalau sudah yang terakhir, ya, lolos ngelewatin sirat, sudah selesai. Fayadkhulu ahlul jannah al jannah, maka penduduk surga masuk surga, wa ahlun nar an-nar. Ya, penduduk neraka masuk neraka, yakni minal kufar wal musyrikin wal munafiqin, dari kalangan orang-orang kafir, musyrikin dan munafiqin nifaq i'tiqadi. Ya. Apa ada yang munafik tadi yang lolos? Tidak ada. Masuk surga enggak ada. Yang lolos hanya yang mukmin saja, thayyibin. Harus yang thayyib, yang bersih, yang masih ada ya noda-nodanya belum bisa masuk neraka jahanam. Coba itu di surat Az-Zumar, penutup surat Az-Zumar. Salamun faqala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, sejahteraan buat kalian, salam buat kalian. Tibtum, kalian udah bersih. Sekarang silahkan masuk surga, kekal di dalamnya. Yang masuk sudah thayyibin, sudah bersih. Subhanallah. Nasallahu salam alaihi. Ya. Kita berusaha untuk mukmin itu aja wangele, subhanallah, ya kan. Apalagi thayyibin itu loh. La haula wala quwata illa billah. Ya. Allahul musta'an. Asalnya jam berapa ini? Tayyib. Berarti itu tulisan sesi itu salah ya? Jam 4 sampai jam 5 sesi gitu kan? Ternyata asar jam 4 sampai jam 5 itu. Subhanallah. Kalau asalnya jam 3 nanti dipanggil. Oh iya. Dipanggil ke kelurahan. Iya, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini ya firman Allah Subhanahu wa taala apa itu? Ya. Subhanallah. Dalam surat Maryam itu, kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya. Sebelum ayat itu. Ya. Subhanallah, subhanallah. Fama antum bi asaddali munasadatan, ay su'alan fil haqq. Ya. Kalian tidak lebih, ya. Kalian tidak mengalahkan aku, ya, dalam meminta hak. Ya. Qad tabayyana lakum minal mu'min, yang telah
dimiliki oleh seorang mukmin yauma idzin, di hari itu, lil jabbar, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Faham maksudnya? Jadi ketika itu mereka orang-orang beriman itu bertanya, menanyakan orang-orang beriman yang lainnya. Ya. Jadi haknya orang-orang beriman kan masuk surga. Maka orang-orang beriman ini bertanya, kemana itu orang-orang mukmin yang lain kok nggak masuk surga? Tanya kepada Allah SWT, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya, kalian ya belum sekeras aku dalam meminta hak bagi orang mukmin yang sudah diketahui haknya memang dia mati di atas iman di hari itu kepada Allah. Jadi orang yang paling, bahasa kita apa? Ngotot menanyakan orang-orang beriman di mana? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang beriman si fulan wa fulan di mana? Si fulan di mana? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi, ya, ada orang beriman yang apa? Lolos sirat tapi masuk neraka. Ya, kesambar tadi, ganju-ganju tadi, jatuh ke neraka. Wa idza ra'au anahum qad najau fi ikhwanihim yaqulun. Kalau mereka lihat bahwa mereka telah selamat di antara saudara-saudara mereka, mereka bertanya, Rabbana, ya Allah, ikhwanul ladzina kanu yusalluna ma'ana wa yusumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Allah, di mana saudara-saudara kami yang dulu mereka sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan melakukan amalan-amalan bersama kami. Ini indahnya al-ukhuwah al-imaniyah itu, ya, sampai hari kiamat. Ya, ukhuwah imaniyah itu sampai hari kiamat. Persaudaraan iman sampai hari kiamat. Ya, sampai di hari kiamat sudah di surga, orang beriman sudah masuk surga, nanyakan temannya dulu di dunia, orang beriman yang dulu sholat bareng, puasa Ramadan bareng, beramal bareng, ya, di mana mereka? Tanya kepada Allah, di mana mereka? Dan Rasulullah adalah orang yang paling banyak menanyakan orang-orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka? Sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada mereka, idhabu, ya, silakan kalian pergi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuh. Silakan kalian pergi. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya itu ada iman, walaupun seberat 1 dinar, fa akhrijuh, maka silakan keluarkan dari neraka. Maka silakan keluarkan dari neraka. Kalian pergi silakan. Siapa di neraka itu yang kalian dapati, ya, ada orang yang di hatinya ada iman walaupun seberat 1 dinar, keluarkan dia dari neraka. Ya, ini tadi, ya, sebagaimana Nabi SAW sabdakan di sini, mereka dulu beriman, sholat, puasa, beramal. Orang Murji'ah potongnya di sini, motong di sini. Tuh, iman itu cuma dalam hati. Asalkan hatinya sudah beriman, walaupun seringan 1 dinar, selamat besok. Tuh, kan? Faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu minan nar. Siapa yang kamu dapati dalam hatinya iman walaupun 1 dinar, keluarkan dari neraka, lu, kan? Dia enggak lengkapi apa? Kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan jelas mengatakan, ya Allah, saudara-saudara kami di mana? Dulu mereka sholat bareng kami, dulu mereka berpuasa bareng kami, dulu mereka beramal amalan-amalan bareng dengan kami. Ini dibuang sama orang Murji'ah. Yang dicomot sama Murji'ah yang di hatinya ada iman walaupun seberat 1 dinar itu tuh. Jadi yang dihitung itu yang penting iman dalam hati ya wis lah. Ya nek dia ngamal ya wis
alhamdulillah, cara ndak ya tetap mlebu surga. Meskipun cuma di hati. Ya, itu pun seberat 1 dinar saja imannya. Ya. Dan Imam Al-Bukhari memberikan judul hadis ini apa tadi? Bab apa? Tafadul ahlil iman fil a'mal. Bertingkatnya, ya, berbeda-beda tingkatan amal ahlul iman. Ya. Wa yuharrimullahu suwarahum 'alan nar. Ya, gimana mengenalinya? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka membakar rupa-rupa mereka, wajah mereka. Allah mengharamkan neraka membakar wajah mereka. Fayatunahum. Ya. Lalu mereka datangi mereka, wa ba'dhum qad ghaba fin nar ila qadami. Di antara mereka, saudara-saudara mereka itu tadi ada saudara beriman ya. Ada yang sudah tenggelam dalam neraka sampai ke telapak kakinya, wa ila ansafis saqihi. Ada yang sudah tenggelam dalam api neraka sampai setengah betisnya. Ya. Fayukhrijun man arafu. Lalu mereka mengeluarkan, ya, saudara-saudara mereka ahlul iman, siapa yang mereka kenali. Tsumma ya'udun. Lalu mereka datang lagi, fayaqulu, Allah berfirman, idhabu. Ya. Pergilah. Faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman fakhriju. Pergilah. Siapa yang kalian dapati di hatinya ada iman walaupun seberat dzarrah. Ya. Apa di sini dzarrah? Catatan kakinya Syekh apa di situ? Nomor 1. Habbah min khardal. Ya. 1 biji, ya, khardal, ya, gandum kan? 1 biji gandum yang paling ringan. Ya. Dan dzarrah itu semut. Semut yang paling ringan itu dzarrah namanya. Ya. Kalian keluarkan itu. Ya, orang Murji'ah motongnya di sini. Ya. Saya dulu ketika membaca kitabnya Murji'ah juga begitu. Ya, sempat terkecoh. Kenapa? Karena orang Murji'ah itu enggak membawakan hadisnya secara utuh dan judul yang diberikan atas hadis itu oleh para imam ahlu sunnah. Mereka potong di sini. Oh, berarti iman yang di hati aja, kepercayaan dalam hati aja, walaupun seringan 1 biji gandum yang paling ringan sekalipun, percayaannya, keyakinannya, dia sudah masuk surga. Berarti amal ucapan tidak diperlukan itu. Ya. Dan orang Murji'ah ada yang, ya, terkecoh dengan syubhat itu, kemudian dengan kerancuan itu, kemudian berpendapat seperti itu. Ya. Iman itu hanya makrifah saja. Itu mereka yang disebut dengan ghulatul Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah akut. Ya. Fayukhrijuna man arafu. Maka mereka mengeluarkan saudara-saudara mereka dari ahlul iman yang mereka kenali. Qala Abu Sa'id, ya sedikit lagi ya. Berkata Abu Sa'id, ini tadi kan hadisnya Abu Sa'id kan? Ya. Fa illam tusaddiquni faqra'u. Kalau kalian tidak percaya kepada hadis yang aku sampaikan kepada kalian ini, kalian baca firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan, ya, yudha'ifha. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi siapapun walaupun seberat 1 dzarrah, ya, seberat 1 biji gandum yang paling ringan sekalipun. Wa in tahu hasanatan yudha'ifha. Kalau itu berupa kebaikan amal saleh, yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Imam Al-Bukhari menjadikan ayat hadis ini sebagai tafsir ayat tadi. Ya. Fayashfa'un nabiyyun wal malaikah wal mu'minun. Maka para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin, mereka memberi syafaat. Ya. Yang kuburi, wasani, yang beribadah kepada kuburan, yang beribadah kepada berhala-berhala dan macam-macam, tidak masuk di sini.
Yang memberi syafaat adalah nabiyun, malaikah, mukminun. Para nabi, para malaikat, orang-orang mukmin. Fayaqulul jabbar, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, baqiyat syafaati, yang tersisa sekarang hanyalah syafaatku. Yang tersisa sekarang hanyalah syafaatku saja. Ya, para nabi sudah memberi syafaat, para malaikat sudah memberi syafaat, orang-orang mukmin sudah memberi syafaat. Sekarang tersisa untuk memberi syafaat aku saja. Kata Allah. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Ya, ini nerakanya ahlul iman kan tadi kan? Nerakanya orang-orang beriman yang terjatuh ketika ngelewatin sirat. Sedangkan neraka jahanam, nerakanya orang-orang musyrikun sudah masuk semua mereka ke dalam jahanam. Ya. Makanya ada orang beriman di neraka itu, ada yang baru disiksa dengan api neraka baru sampai ke telapak kakinya, ada yang baru sampai ke betisnya, ya. Enggak seluruh tubuhnya, enggak. Ya. Fayaqbidu qabdatan minan nar. Ya. Allah menggenggam satu genggaman dari penduduk neraka itu. Fayukhriju aqwaman. Ya, penduduk neraka dari kalangan orang beriman. Fayukhriju aqwaman ay minal mu'minin qadim tuhishu. Lalu Allah mengeluarkan, membebaskan dari neraka aqwaman, sejumlah orang mukmin yang telah tuhishu, yang telah menjadi arang. Wa'aduhumaman, yang telah gosong dan menjadi arang. Ya, gosong dan menjadi arang. Ya. Fayulqauna fi nahrin. Orang-orang itu Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke sebuah sungai bi afwahil jannah, di depan pintu-pintu surga. Dilemparkan ke dalam sungai di depan pintu-pintu surga. Ya, yuqalu lahu ma'ul hayah. Ya, sungai itu namanya Nahrul Hayah, ya, sungai kehidupan. Ya. Fayambutun min hafataihi, maka mereka tumbuh dari sisi tepi kanan dan kiri sungai itu. Ya, mereka tumbuh bertunas. Lalu mereka bertunas dari sisi kanan dan kiri tepian pinggiran sungai itu. Ya, kama tambutul hibbah fi hamilis sail, seperti tunas-tunas yang tumbuh pada bebijian yang diangkut oleh hamilis sail, sampah-sampah banjir. Banjir itu kan bawa apa? Nah, bawa sampah itu ya, bawa res-resan itu ya. Nah itu nanti kan kalau sudah berhenti banjirnya kan dari resan itu akan tumbuh ya tunas-tunas ya seperti itu. Qad ra'aitumuha ila janibis sakhrah wa ila janibis syajarah, ya, kalian lihat itu ada yang tumbuh ya di dekat batu, ada yang tumbuh di dekat pohon, ya kan? Tunas-tunas yang dibawa banjir itu, ya, dibawa aliran banjir itu dari sampah-sampah itu, ada yang tumbuh di dekat batu, ada yang tumbuh di dekat pohon, ya, seperti itu. Fama kana ila syams minha kana ahbar, yang langsung terkena matahari maka tunasnya segar hijau, segar menghijau. Wa makana minha ila dhil, yang ya tertutup oleh bayangan, enggak terkena matahari langsung, kana abyad, maka dia tunas itu putih. Ya. Ya kan enggak kena klorofil langsung dia. Ya, maka putih dia. Ya. Alam tarau annaha takhruju safra'a multawiyah, tidakkah kalian lihat tunas-tunas itu ya tumbuh kuning, ya tumbuh kuning dan bengkok-bengkok, ya kan? Ya, tunas yang kebawa banjir di sampah-sampahnya itu ketika sudah berhenti tumbuh tunas-tunas itu kan kuning dan bengkok, ya ujungnya bengkok. Ya, tidak kalian lihat seperti itu? Ya. Fayakhrujuna, lalu mereka keluar dari situ, dari Nahrul Hayat tadi itu, sungai kehidupan tadi itu, ka'annahum ya lu'lu, ya, seakan-akan mereka itu adalah batu-batu mutiara. Subhanallah, seakan-akan mereka adalah batu-batu
mutiara, ada yang hijau, ada yang putih bening, ada yang ya kekuningan, ya. Ya, ada yang zamrud, ada yang ya permata, ada yang berlian, ada yang ya colorless ya. Ada yang kuning ya, yakut ya. Ka'annahum lu'lu', seperti batu permata. Ya. Fayuj'alu fi riqabihim al-khawatim, lalu di leher mereka dikalungi cincin di leher mereka. Ya. Fayadkhulunal jannah. Di leher mereka dikalungin cincin, lalu mereka baru masuk surga. Ini yang terakhir masuk surga. Ya, dari neraka ahlul iman yang ada di bawah sirat. Fayaqulu ahlul jannah, dan penduduk surga memanggil mereka, menyebut mereka, haula'i utaqaur rahman. Itu mereka itu adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari neraka. Ya. Karena kalau di dunia itu kalau ada budak yang bebaskan ya Abu Bakar As-Siddiq misalkan, maka dikatakan hadza itqu Abu Bakar, ini budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Ya, karena mereka yang membebaskan dari neraka itu Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, ya, dengan rahmatnya, maka mereka disebut uttaqaur rahman. Adkhalahumullahul jannah, ya, Allah memasukkan mereka ke dalam surga bi ghairi amalin amiluhu wala khairin qaddamuhu, tanpa amal yang mereka kerjakan dan tanpa kebaikan yang mereka amalkan, dengan sempurna. Dengan apa? Sempurna. Ya. Coba tadi kan sudah dibilang apa? Mereka dulu sholat bersama kami, mereka dulu berpuasa bersama kami, mereka dulu melakukan amalan-amalan bersama kami. Di mana mereka? Nah, itu mereka ini. Di antaranya ada yang imannya, ada yang disyafaati oleh ahlul iman, disyafaati oleh para nabi, disyafaati oleh para malaikat, dan yang tersisa Allah Subhanahu wa taala yang belum memberi syafaat. Maka Allah memberi syafaat kepada mereka. Ya. Dikatakan di sini bi ghairi amalin amilu wala khairin qaddamu. Mereka dibebaskan oleh Allah, dimasukkan surga tanpa amal yang mereka kerjakan dengan sempurna, tanpa kebaikan yang mereka suguhkan dengan sempurna. Karena mereka udah sholat, mereka udah puasa, mereka udah beramal, tapi tidak sempurna. Jadi memahami hadis satu paket komprehensif. Orang Murji'ah potong di sini aja. Orang Murji'ah potong di sini. Ya. Mereka katakan, ya, haula'i utaqaur rahman adkhalahumul jannah bi ghairi amalin amilu wala khairin qadamu, tuh enggak pakai amal. Amal itu bukan iman. Enggak masuk surga enggak pakai amal. Mereka amal itu bukan iman. Oh. Potong di sini. Ya, parsial mereka memahaminya. Iya. Subhanallah. Antum juga kalau dipotong di sini saja langsung terkecoh kan? Iya. Dan Imam Al-Bukhari, ya, imam sunnah, imam dari kalangan ahlus sunnah, beri judul amal. Ya, apa? Tafadul ahlul iman fil a'mal. Perbedaan tingkat ahlul iman dalam amal. Jadi mereka punya amal tapi tidak sempurna. Ini amal tapi tidak sempurna. Ya. Fayuqalu lahum, ya, Allah katakan kepada mereka, lakum ma ra'aitum wa mithluhu ma'ah. Ya, kalian mendapatkan segala apa yang kalian lihat di surga ini, ya, dan 2 kali lipatnya. Masya Allah. Dan 2 kali lipatnya. Wallahu a'lam. Ya, ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang memuat banyak sekali faedah aqdiyah, ya, pelajaran apa? Pelajaran akidah. Ya, memuat banyak sekali pelajaran akidah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Ya, ini membantah orang-orang Murji'ah ala asas, ya, sedari asasnya, dan membantah yang mengatakan amal bukan iman, membantah siapa lagi? Khawarij yang mengatakan fajir itu kafir, fajir minal mu'minin itu kafir. Ya, pelaku maksiat dari orang-orang beriman itu apa? Kafir, mereka enggak akan keluar dari neraka. Terbantah dengan hadis ini kan? Terbantah dengan hadis ini. Masya Allah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita istirahat dulu, ya.
Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Nah, yang melatar belakangi Murji'ah itu memisahkan antara iman dan amal kawan. Kemudian yang kedua, apakah orang-orang munafik ini termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah karena mereka di dunia juga mengerjakan sholat, kemudian mengerjakan amalan-amalan seperti mana kaum muslimin. Nah, yang melatar belakangi Murji'ah memisahkan, membedakan antara iman dengan amal itu adalah ya al-ujma, kata Ibnu Taimiyah, al-ujma fil lughah. Ya, al-ujma fil mustalahat. Mereka itu non Arab dalam memaknai istilah-istilah syar'i. Ya. Jadi mereka memaknai iman itu secara bahasa saja. Artinya apa? Tasdik, makrifah. Iman secara bahasa kan artinya tasdik, makrifah. Ya. Sudah itu cukup saja. Ya. Mereka karena mereka ajam, non Arab. Kan Murji'ah itu munculnya dari ya, non Arab. Ya, ujmah kata mereka, ujmah. Ya. Karena dan itu juga disebutkan oleh sumber kekeliruan dalam memahami syariat itu ujmah, ya, kegagalan dalam memahami istilah-istilah syariat yang berbahasa Arab itu disebutkan juga oleh Al-Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Ya, dan Ibnu Taimiyah menjadikan itu salah satu pokok dasar. Ya. Jadi awalnya itu. Ya. Yang kedua, ya, kemudian berkembang kepada ya muqaddimat ya mantiqiyah Yunan. Ya. Ini teori-teori dasar ya Yunan, teori-teori dasar ilmu filsafat Yunan yang mereka mendefinisikan mustalahat syar'iyah, istilah-istilah syar'i, kosakata syar'i dengan teori mereka, bukan dengan apa? Bukan dengan tafsirannya para salaf, para sahabat, tapi dengan dengan teori mereka. Ya. Kalau itu yang sebab yang mereka membedakan antara iman dengan amal. Kalau kemudian mereka, karena di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menyebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihat, bukan itu hanya sekedar mencari pelegalan saja, tabrir dalam bahasa Arab, iya, sekedar mencari pembenaran aja atas bid'ah mereka. Ya, asasnya mereka tidak berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Asasnya mereka nggak berdalilkan dengan Quran dan Sunnah Nabi SAW dalam memahami istilah-istilah syar'i itu. Ya, tapi dua tadi, ya. Bahasa yang mereka bukan orang Arab sendiri, ya, bahasa. Yang kedua, teori filsafat Yunan itu. Ya, kalau faktor yang melatar belakangi munculnya mereka, ya, radul fi'l ala al-khawarij. Ya, mereka membantah, ya, secara ekstrim al-khawarij, ya, sehingga kebablasan. Ya, al-khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang mengatakan iman itu satu zat, satu titik. Kalau hilang sebagainya maka hilang semuanya. Ya, maka mereka melawan itu, ya, radul fi'l namanya kan, ya, dengan paham irja itu tadi. Ya, dengan paham irja itulah tadi, ya. Membedakan antara iman dengan amal, ya. Wallahu a'lam. Yang kedua, jelas munafik tidak. Orang-orang munafik yang tidak bisa sujud ketika, ya, di mahsyar tadi, mereka jatuh ke dalam neraka ketika melewati sirat, dan mereka tidak akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, hatta fis sirat. Coba antum baca ayatnya itu. Ya, ketika orang munafik
melewati sirat, ungdzuruna naktabis min nurikum. Ya. Mereka bilang kepada orang-orang beriman, tunggu, kami minta, kami mau nebeng ya cahaya kalian ketika melewati sirat itu. Ya. Qilarji wara'akum faltamisu nara. Silakan kamu cari sendiri ke belakang sana, cari cahaya kamu sendiri. Ya. Maka ya mereka tidak masuk ke dalam barisan yang ya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Ya, ajaibnya itu adalah munafik-munafik yang tidak ikut sujud tadi itu, yang ayat itu tadi, ayat-ayat munafik yang ada dalam Al-Qur'an itu mereka itu. Ya, karena mereka disebut munafik karena zahirnya Islam. Zahirnya Islam, tidak menampakkan kesyirikan, tidak menampakkan kekafiran akbar, tidak. Ya. Tapi yubtinunal kufur. Ya, menyembunyikan dalam batin mereka kekafiran, adamul iman. Ya, ketidakimanan. Nah, sehingga mereka fi darkil asfali minan nar. Ya wallahul musta'an. Ya. Hayakum. Dari yang sujud tadi yang melihat sikapnya itu melihat dulu betis atau tidak karena sujud yang orang yang beriman dari bersama yang pasti itu. Ya, mereka semuanya melihat betis Allah Subhanahu wa taala kemudian bersujud. Ya, makanya pakai fa langsung, melihat langsung, fayasjudu lahu. Pakai fa alat ta'qib. Ya, bukan tsumma. Ya, setelah ngelihat agak lama kemudian baru bersujud, enggak. Begitu disingkap betis beliau, betis Allah Azza wa Jalla, mereka lihat langsung sujud. Ya, mereka lihat langsung bersujud. Ya. Pakai fa fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Pakai fa ta'qib. Ya. Dia langsung, ya. Setelah ini langsung ini. Bila muhlah, tanpa ada jeda. Ya, tanpa ada jeda. Wallahul musta'an. Ya. Kok tidak disebutkan di sini ya, sirat. Bab yauma yukshafu an saq. Ya, di kitab tauhid hadis ini juga dibawakan lagi oleh Imam Al-Bukhari sebagian-sebagiannya, di antaranya hadis surah tadi, ya, tentang apa? Rupa. Ya, Allah memiliki rupa. Ya, surah. Ya. Tayyib, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Fadhalu barakallahu fikum. Ya, setari hawalan.